Halo semua, nama saya Ica dan saya ditemani oleh Bele yang akan membahas tentang manusia silver dan kerasnya ibu kota di masa pandemi. Tahukah kamu, menurut tribunnews.com, di Jakarta tercatat 189 keluarga silver yang turun ke jalanan? Masalah ini mulai bermunculan di masa pandemi ini loh. Selanjutnya, kita diberi kesempatan untuk berbicara dengan Pak Andri, seorang guru sosial di Cikal dan juga pernah menjadi peneliti di Thailand Asia, dan kita akan membahas tentang masalah-masalah sosial yang timbul di pandemi ini yang membuat manusia silver ataupun orang-orang ingin menjadi manusia silver di jalanan dan mengapa manusia silver menjadi banyak di saat pandemi ini. Mari kita dengarkan video rekaman yang satu ini bersama Pak Andri. Sebenarnya kalau mau dilihat, pandemi ini kan membawa konsekuensi besar, ya, dampaknya besar. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, pandemi kemudian mengganggu proses ekonomi warga tuh. Ekonomi kita tuh kan tumbuh karena konsumsi ya. Konsumsi dalam artian orang berpergian, bermobilitas, kemudian melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Nah, itu sebagian besar meskipun sekarang ada online, tapi banyak aktivitas-aktivitas ekonomi yang sebenarnya dilakukan dengan cara jual beli langsung. Tetapi kemudian pandemi membuat sistem ekonomi kita agak berdampak gitu. Orang jadi nggak bisa bepergian, sektor pariwisata hancur, sektor konsumsi langsung hancur gitu kan. Termasuk juga orang banyak menyimpan uangnya, Ca. Jadi uangnya banyak yang disimpan, jadi spending-nya agak dikurangi. Tetapi pada saat yang sama ada juga mereka yang memang bagaimana mau spending kalau pekerjaan mereka kemudian banyak yang terdampak, nggak bisa yang tukang ojek nggak bisa ngojek lagi karena orang banyak makin di rumah, orang yang jualan, orang makin banyak mengurangi karena waktu itu pandemi membuat orang akhirnya banyak di rumah dan akhirnya masak dan lain sebagainya. Jadi singkatnya adalah ekonomi kita terguncang tuh karena pandemi. Nah kemudian karena ekonomi terguncang, ekonomi mengalami kemunduran, yang terjadi adalah orang makin susah untuk mendapatkan sumber penghidupan, uangnya dari mana dan lain sebagainya. Dan mau mencari pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan yang memang secara formal atau secara struktural tuh ada gitu kan, kita daftar pekerjaan, dapat gaji dan lain sebagainya, itu susah. Karena kan ekonominya lagi melambat karena pandemi. Akhirnya sektor-sektor informal seperti itu menjadi jalan keterpaksaan bagi publik. Sebenarnya nggak ada sih orang yang mau menjadi manusia silver dalam artian kalau memang nggak dipaksa keadaan gitu. Bisa jadi kenapa? Karena kondisi ini kan sebenarnya menjadi manusia silver itu kan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian penghasilan, tidak ada jaminan kesehatan, kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka akan mengalami keselamatan selama pekerjaan. Jadi secara pekerjaan nggak ideal. Jadi asumsinya adalah orang sebenarnya mengambil pekerjaan ini karena keterpaksaan. Adalah orang mengambil ini jalan sebagai keterpaksaan itu ya karena tidak lebih karena didorong oleh kebutuhan. Karena kebutuhan mencari sumber penghidupan yang lain susah dan lain sebagainya. Kemudian juga orang secara pendidikan, kemudian mereka yang masih berpendidikan kurang, masih belum cukup mengenyam bangku pendidikan, kemudian tidak terserap pasar kerja dan pasar kerja juga makin sedikit orangnya. Akhirnya ya udah deh turun ke jalan cari uang, minta-minta dan lain sebagainya. Cuman buat mereka adalah berbahayanya chat yang dibalurkan ke tubuh itu mungkin masih bisa dianggap ya udahlah nggak apa-apa gitu, daripada saya mati kelaparan, daripada saya nggak punya penghasilan gitu. Jadi memang pertaruhannya kemudian adalah dia tahu kondisi ini berbahaya, apa yang dilakukan berbahaya untuk tubuhnya, tapi pada saat yang sama dia juga sedang berupaya untuk tidak mendapatkan keberbahayaan lain yang lebih besar gitu. Dalam bentuk apa? Ancaman buat hidupnya kan. Kalau dia nggak dapat uang ya gimana dia mau bisa tetap survive gitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk makan, untuk minum gitu, untuk keluarganya dia. Atau yang kalau biasanya kalau orang dewasa datang, gimana anaknya kalau udah berkeluarga gitu.
Jadi buat mereka adalah mereka menjadi kemudian ya udah mengesampingkan aspek bahaya dari, bahan-bahan yang digunakan sebagai cat untuk menjalani perannya sebagai manusia silver. Pertanyaan banyak orang adalah apakah tidak panas saat menggunakan cat silver. Menurut health.detik.com yang menginterview salah satu manusia silver yang bernama Iksan berumur 18 tahun, inilah testimoni dirinya. Rasanya perih kalau catnya masuk ke mata. Pas lagi pasang gaya, matanya juga suka perih gara-gara asap knalpot. Kalau sudah perih, lama-kelamaan berair, terus dikedip atau dikucek pakai jari. Menguceknya seperti biasa, kayak pas nggak pakai cat. Cuci tangan kalau pas mau makan, karena itu pun tidak ada sendok, kata Ihsan. Adapun tanggapan dari Ihsan yang mengaku menggunakan cat silver belum memberikan efek yang parah. Katanya, nggak ada masalah kok, kayak pakai baju saja. Catnya agak bikin kulit gatal, merah-merah, bintik-bintik, ataupun nyeri. Kalau udah selesai menjadi manusia silver, biasanya dibersihin pakai sabun cuci piring buat seluruh badan. Tapi kalau cuma bersihin tangan pas mau makan, tinggal direndam dalam air, digosok sampai bersih, kata Ihsan. Ia tetap bertahan menjadi manusia silver untuk memenuhi kehidupannya. Kira-kira di jangka panjang apa ya resikonya? Mari kita bahas mengenai efek cat yang dipakai oleh manusia silver untuk bekerja. Cat sablon merupakan cat yang mereka gunakan yang dicampur oleh minyak goreng. Dan ternyata hal tersebut mempunyai efek samping yang berbahaya loh. Menurut health.detik.com, untuk waktu singkat, kita kenal yang namanya dermatitis kontak. Misalnya gatal, luka, dan perih yang membuat reaksi kulit sensitif. Ada juga ruam dan lepuh yang mirip sindrom Stevens-Johnson. Selain itu, ada efek jangka panjang akibat paparan zat kimia berbahaya, misalnya kanker. Dan hal tersebut disampaikan oleh Dr. Fitria Amalia Umar, yang merupakan dokter spesialis kulit dan juga kelamin. Berapakah standar penghasilan mereka? Pendapatan sehari 80.000 sampai dengan 300.000 selama 3 jam setiap harinya. Manusia silver beroperasi pukul 3 siang sampai pukul 10 malam. Rata-rata bergerak 3 jam. Hal tersebut dikutip dari republika.co.id. Mari kita bahas peran apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi manusia silver di jalanan. Ini merupakan salah satu contoh di Jakarta Utara, yang dimana Satpol PP dari Jakarta Utara menyebutkan sesuatu, yaitu di Peraturan Daerah Pasal 40 Nomor 8 Tahun 2007 telah disebutkan jika meminta-minta di jalan raya dan sebagainya tidak diizinkan. Walaupun manusia silver mengaku dirinya pekerja seni, tetapi karena pada akhirnya mereka juga meminta uang di jalanan, mereka tetap tidak diizinkan. Menurut kompas.com, setelah manusia silver diamankan, mereka akan dikirim ke panti sosial untuk diberikan pembinaan dan juga keterampilan agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan. Sayangnya kita sudah di penghujung acara. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Ica dan ditemani oleh Bele dan kita kita pamit undur diri.